Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selani Vangestika Saat, NPM 21020100078, tugas manajemen mutu, kelas manajemen karyawan semester 5. Kinerja karyawan atau organisasi. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau performance sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara tahun 2015. Bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sastro Hadiwiryo tahun 2013, bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan atau ability, kemampuan yang dapat dikembangkan atau capacity, bantuan untuk terwujudnya performance atau help, insentif materi maupun non-materi atau insentif, lingkungan atau environment, dan evaluasi atau evaluation. 9 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Pertama, sarpras tempat kerja. 2, lingkungan kerja. 3, job desk pekerjaan. 4, tanggung jawab. 5, visi dan misi perusahaan. 6, budaya organisasi. 7, sistem komunikasi. 8, kinerja pimpinan. 9, skill upgrade. Teori hierarki. Hierarki kebutuhan merupakan teori motivasi yang paling terkenal oleh Abraham Maslow. Hipotesisnya mengatakan bahwa di dalam diri semua manusia bersemayam 5 jenjang kebutuhan, yaitu sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang bersifat fisik seperti rasa lapar, haus perlindungan, pakaian dan perumahan, seks, dan kebutuhan fisik lain. B. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang muncul setelah kebutuhan fisik terpenuhi, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. C. Kebutuhan sosial ialah kebutuhan manusia yang muncul karena adanya interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan antara manusia dengan kelompok, mencakup rasa kasih sayang, rasa memiliki, rasa menerima, dan persahabatan. D. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan manusia yang lebih bersifat kepentingan pribadi atau ego, mencakup faktor penghargaan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor penghargaan eksternal seperti misalnya status, pengakuan, dan perhatian. E. Kebutuhan perwujudan atau aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk menjadi manusia sesuai kecakapannya, antara lain pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Ciri-ciri pemimpin menurut Ishak Arep dan Hendri Tanjung tahun 2003 harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin mampu menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. 2. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk menyusun suatu organisasi, dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang menjadi bawahannya untuk menempati jabatan dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Ketiga, seorang pemimpin juga mempunyai kemampuan untuk membuat sedemikian rupa agar organisasi berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan, cita-cita, dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada karyawan agar tujuan dan putusan itu dapat diterima baik oleh karyawan. Tanggung jawab dan wewenang pemimpin. Tanggung jawab pemimpin menurut Ranu Pandojo dengan mengutip pendapat Miljus 1997 menyatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan dan pelaksanaan kerja realitas. 2. Melengkapi para karyawan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 3. Mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. 4. Memberikan suatu imbalan atau hadiah yang sepadan untuk mendorong motivasi. 5. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. 6. Menghilangkan hambatan yang pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Tujuan kinerja karyawan. Tujuan mengevaluasi kinerja yaitu penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Tujuan identifikasi pengembangan yaitu penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan.
Dengan mengetahui area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka, organisasi dapat menyusun program pengembangan yang sesuai. Tujuan pengambilan keputusan personalia yaitu penilaian kinerja memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan personalia, seperti promosi, kenaikan gaji, dan pengembangan karir. Dengan mengevaluasi kinerja karyawan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan kinerja nyata. Tujuan pengembangan tim yaitu penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tim secara keseluruhan. Dengan mengevaluasi kinerja individu dalam tim, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana tim perlu meningkatkan kolaborasi, komunikasi, atau kerjasama. Manfaat penilaian kinerja: 1. Umpan balik dan pengakuan. 2. Pengembangan karir. 3. Peningkatan produktivitas. 4. Retensi karyawan. 5. Pencapaian tujuan organisasi. Kesimpulan, penilaian kinerja adalah kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku, prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kooperatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja terhadap karyawan akan membuat karyawan akan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan. Dan manajer juga mudah melakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan dari karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.